Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada kesempatan hari ini Ibu akan mengajarkan suatu materi. Jadi, kalian dengarkan baik-baik, kalian catat materi yang akan Ibu terangkan di dalam buku catatan. Jangan kalian mendengarkan materi ini dipotong-potong karena nanti pertanyaan berdasarkan materi yang akan Ibu terangkan atau yang akan Ibu jelaskan. Baik, sudah siap? Oke, kita mulai. Pelajaran hari ini adalah tentang laporan hasil observasi. Sebelum Ibu menjelaskan pengertian laporan hasil observasi itu seperti apa, kita terlebih dahulu lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan. 1. Kalian mampu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. 2. Kalian mampu menyebutkan ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. 3. Kalian mampu menyebutkan tujuan teks laporan hasil observasi. 4. Kalian mampu menyebutkan ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan laporan hasil observasi? Nah, laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Jadi kalian akan melakukan penelitian. Nah, setelah kalian melakukan penelitian, kalian akan membuat laporan observasi. Nah, sekarang ciri-ciri dari laporan teks observasi itu apa? 1. Teks observasinya harus bersifat objektif. Bersifat objektif di sini adalah penulis tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang atau pihak tertentu. Maksudnya di sini adalah bila kalian melakukan penelitian saat kalian diskusi. Nah, kalian melakukan suatu diskusi lalu dibuatlah laporan observasi. Kalian tidak boleh memihak kepada narasumber atau memihak kepada pengikut diskusi. Nah, itu yang dinamakan objektif. Bila kalian memihak, berarti kalian tidak objektif. Itu namanya subjektif. Yang kedua, teks berdasarkan fakta. Nah, fakta, penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan berdasarkan data yang kalian dapat dalam kehidupan nyata. Jadi bukan hasil karangan, hayalan, imajinasi, atau angan-angan si penulis. Contoh, nanti ibu meminta kalian membuat teks laporan observasi hasil kalian menanam pohon toge misalnya. Nah, hasil penelitian pohon toge itu harus kalian amati. Mulai kalian menanam dari kacang hijau, ya kan? Lalu nanti dibuat berapa gelas tanaman tersebut. Lalu nanti kalian menaruh tempatnya di mana saja tanaman tersebut. Bisa kalian taruh full kena matahari, berarti kalian menaruhnya di halaman. Lalu hanya ada
sinar lampu, berarti kalian bisa menaruhnya di ruang tamu. Atau satunya lagi kalian menaruh di kamar, di lemari yang tidak ada matahari, tidak ada lampu. Nah, itu harus kalian amati sesuai fakta. Jangan kalian disuruh bu guru, disuruh membuat laporan tentang menanam pohon toge, observasi. Kalian menghayal karangan, misalnya pohonnya mulai tumbuh sekitar 3 hari. Lalu yang di kamar tidak numbuh, padahal kalian tidak melakukan penelitian, tidak melakukan pengamatan. Berarti itu adalah hasil hayalan atau imajinasi. Jadi harus berdasarkan fakta. Yang ketiga, bersifat khusus atau spesifik. Nah, khusus maksudnya di sini adalah kalian harus memberikan hasil peninjauan pengamatan secara jelas pada suatu hal atau permasalahan dan tidak membahas hal lain di luar hal atau masalah yang dibahas. Nah, misalnya tadi kalian membuat teks laporan observasi tentang menanam pohon toge. Di awal paragraf, kalian menceritakan laporannya benar tentang pohon toge. Tapi ketika di akhir kalian menulis tentang menanam pohon kangkung karena hampir sama, ya kan, menggunakan air dan kapas. Nah, itu berarti kan kalian keluar dari permasalahan. Jadi kalian harus khusus kalau kalian menjelaskan membuat laporan tentang menanam pohon toge, ya kalian tentang pohon toge, jangan kalian keluar masalah. Jelas? Yang keempat, teks disajikan secara lengkap. Nah, penulis harus menyajikan atau memberikan semua hasil peninjauan. Penulis harus menyajikan dan memberikan semua hasil peninjauan dan pengamatan yang dibutuhkan untuk keperluan pembaca. Nah, kalian tadi mengamati tentang pohon toge, berarti kalian harus disajikan secara lengkap. Mengamati dari hari pertama sampai hari ke-7. Jangan kalian memberikan pengamatan hari pertama, lalu loncat hari ke-3, loncat lagi hari ke-6, selesai. Nah, itu berarti kan kalian tidak secara lengkap menyajikannya, peninjauan dan pengamatan kalian tidak lengkap. Jadi kalau disajikan secara lengkap, kalian membuat laporannya setiap hari. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam sampai hari ke-7 karena dilakukan selama 1 minggu. Nah, itu berarti disajikan secara lengkap. Kalau diskusi bagaimana, Bu? Kalau diskusi ya kalian sajikan mulai dari pembukaan hingga masuk ke penutup. Jangan kalian mengambil intinya saja. Nah, itu yang dinamakan bukan laporan observasi. Yang terakhir, teks disajikan secara menarik. Nah, menarik, kalian membuat menarik. Kalau menarik itu apa? Nah, misalnya kan kalian kalau beli makanan, pasti yang dilihat kan depannya dulu, bungkusnya. Menarik tidak? Nah, baru kalian menyobai dalamnya. Rasanya enak tidak? Nah, seperti itu. Laporan observasi juga kalian harus menarik isinya, kalimatnya. Jangan sampai kalian membuat kalimatnya membingungkan. Ya kan, membingungkan si pembaca. Jangan menggunakan kalimat berulang-ulang. Jadi harus menarik dan mudah dipahami. Oke, paham kalian? Sekarang masuk ke tujuan teks observasi. Nah, tujuan teks observasi apa?
mengatasi suatu persoalan. Ya kan? Jadi kalian melakukan observasi berarti mengatasi suatu permasalahan, persoalan. Apa contohnya? Misalnya kalian belajar. Bagaimana mengatasi persoalan kalian belajar? Nah, belajar dalam kondisi COVID, kalian harus lebih semangat. Ya kan? Nah, kalian bisa belajar dengan santai tetapi serius. Yang kedua, menemukan teknik dan cara terbaru. Bagaimana belajar di rumah? Misalnya bisa melakukan belajar bersama dengan adik, bisa belajar sambil menonton film, mendengarkan musik, sehingga kalian tidak terlalu boring, bete bahasa kalian, ya kan? Belajar di rumah. Mengambil keputusan yang lebih efektif. Nah, efektif apa? Misalnya, kalian belajar, saya belajar dengan adik saya tidak fokus. Adik saya lebih banyak bercanda. Nah, berarti kalian belajar misalnya di kamar atau di ruangan yang lain. Nah, itu mengambil keputusan agar saya bisa mendapatkan nilai terbaik. Melakukan pengawasan atau perbaikan. Nah, melakukan pengawasan. Bagaimana dengan hasil belajar saya seperti ini? Nah, minta keterangan dari orang tua. Bagaimana Bu, saya belajar dengan seperti ini, apakah baik? Nah, itu namanya pengawasan. Untuk mengetahui perkembangan atau permasalahan. Nah, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Nah, dengan kalian sudah ada poin 1, 2, 3, 4. Berarti kalian sudah tahu perkembangan suatu permasalahan. Berarti saya harus misalnya belajar lebih fokus, belajar lebih semangat. Nah, itu yang dinamakan mengetahui perkembangan. Dengan saya belajar sambil mendengarkan radio, lagu, saya jadi belajarnya lebih semangat. Nah, berarti kan itu mengetahui perkembangan suatu permasalahan yang selama ini kalian belajar. Materi pertama semangat karena masih pagi. Materi kedua ngantuk, jadi kalian tidur. Lupa kalian mendengarkan materinya, lupa mengerjakan tugasnya. Nah, itu kan berarti tahu permasalahannya, perkembangan permasalahannya ya. Selanjutnya adalah ciri-ciri bahasa tentang laporan observasi. Ciri-cirinya apa saja? Pertama, mendaftarkan istilah-istilah. Nah, kalian misalnya sudah membaca teks laporan observasi. Kalian tandai makna-maknanya. Karena di sini ada mengungkapkan makna, konsep, proses, sifat, atau keadaan yang khas pada bidang tertentu. Nah, makna. Ada kata yang bingung, membingungkan kalian. Nah, kalian bisa melihat di Kamus Bahasa Indonesia. Kalau kalian tidak punya, kalian bisa lihat di Google. Ya kan, artinya apa, pengertiannya apa dari makna tersebut. Yang kedua, kalimat definisi. Kalimat definisi berarti kalimat pengertian. Nah, kalimat pengertian di sini adalah kalimat yang mengungkapkan makna. Tadi makna sudah diterangkan, keterangan. Keterangan di sini ada keterangan waktu, tempat, sifat, ya kan? Atau ciri utama dari orang, benda, proses atau aktivitas. Nah, cirinya, ciri utama yang akan kalian laporkan observasi apa? Misalnya ciri utamanya orang tersebut tinggi, kurus misalnya, putih, hitam, ya kan? Nah, itu cirinya. Itu kalian jelaskan. Yang terakhir, kalimat klasifikasi. Klasifikasi adalah kalimat
yang bahasa utamanya merupakan hasil pengembangan dari pengelompokan terhadap beberapa hal yang memiliki ciri. Nah, tadi kan ciri, sifat, bentuk. Nah, dan keterkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, itu klasifikasi. Misalnya kalian bercerita tentang hewan, ya kan? Cirinya. Misalnya kucing dengan ayam misalnya. Apakah ada sifatnya yang sama? Nah, itu kalian ceritakan. Bentuknya apakah sama? Seperti itu. Atau bunga mawar dengan bunga melati. Apakah cirinya ada kesamaan? Apakah cirinya ada sifatnya ada yang sama, terkaitan satu dengan yang lainnya? Nah, itu. Jadi itu yang namanya ciri bahasa teks laporan observasi. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai. Ibu telah selesai. Bagaimana anak-anak? Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Ada manfaatnya buat kalian, ya kan? Nah, sudah selesaikah kalian mencatatnya? Oke. Tugasnya LKS halaman 50. Kerjakan bagian A. Kemudian kalian salin jawabannya di link. Ingat ya, halaman 50. Kerjakan bagian A. Kemudian kalian salin jawabannya di link seperti biasa. Oke anak-anak, paham? Jangan ditutup dulu. Kalian belum tahu tokennya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tokennya observasi. Dadah, sampai berjumpa minggu depan.